Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada saudara-saudaraku sekalian, sesama muslim dan sesama manusia pada umumnya, baik yang beriman dan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kalau singgah di channel saya ini. Pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang keajaiban jempol kita ini, yang tentu di masa lalu ya kita tentu mengatakan apa fungsinya. Keajaiban ini karena berkaitan dengan manusia modern. Jempol kita ini, tangan kita ini adalah mungkin merupakan organ karena sesuatu yang sangat penting, atau bahkan mungkin jaringan. Taruhlah jaringan yang bersifat neuron, saraf, biasa saja berkaitan dengan motorik, tapi juga mungkin sudah sensorik, sudah menyentuh lapisan-lapisan kognitif kita. Ya, sebagai manusia, dari anak-anak sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Saudara-saudaraku sekalian, tidak berkaitan dengan teknologi seperti pesawat, mobil, kapal, ataupun mungkin satelit-satelit yang beredar di atas kepala kita. Komputer. Yang sangat berkaitan adalah tentu jempol kita ini adalah layar HP kita. Ya, HP kita inilah. Jadi boleh dikatakan HP kita ini adalah barang spesial. Dan betul, sangat privasi. Sangat individual. Berbeda dengan televisi di rumah kita. Biar menyala di situ 24 jam, non-stop. Sekarang ini satu hari satu malam, biasa saja tidak ada yang lihat. Tetapi sekarang HP ini bertengkar dengan anak kita, saudara kita, kalau kita larang membawa HP di tasnya, di kantongnya. Akrab dengan tangan kita. Akrab dengan kantong kita, tas kita. Bahkan mungkin kita bawa di tempat tidur, menggantikan pasangan kita. Bikin cemburu pasangan kita. Bikin marah istri kita. Yang namanya HP. Begitu kita bawa di tempat tidur, rusak, jatuh, atau tertindis, pecah layarnya. Bagi orang yang berduit, ya biasa saja menggantinya cepat. Atau bahkan orang yang berduit bisa saja menggantinya dengan HP Redmi contohnya. Kemudian diganti dengan iPhone dengan harga yang sangat mahal, jutaan, puluhan juta malah. Itu karena saking pentingnya yang namanya HP kita ini. Dan ketika kita berhubungan dengan tema jempol ini, jempol kita, ketika mungkin hukuman bagi pencuri dipotong jarinya, otomatis mungkin lebih baik dipotong jari tengah kelingking dibandingkan dengan jempol sekarang ini. Kenapa demikian? Karena dengan seketika, ketika kita scroll, kita akan mendapati berbagai versi epistemologi ilmu, teori, dan berbagai kekacauan di dunia HP, di layar maya kita ini. Saudara-saudaraku sekalian, iya, mungkin televisi sekarang ini tidak terlalu kita perhatikan lagi. Oleh sebab itu mungkin kalau ada teman yang berpintar bahasa Arab, TVRI sekarang ini seperti layah ya olayamutu, katanya. Ya, RCTI dan lain-lain seperti apa? Tidak mati dan tidak hidup. Tetapi bagi kita HP ini sangat privasi sekali. Kenapa demikian? Karena kita juga punya kunci HP. Begitu kita scroll
kita akan mendapati pengetahuan, rumus-rumus fisika, ilmu alam, ilmu ilmiah. Tetapi di lain pihak kita juga akan mendapati ilmu mitologi, ilmu mitos, yang berbagai tahayul dan hurafat ada. Mungkin bagi orang-orang yang terlalu takjub dengan Madilog, janganlah. Yang terlalu terheran-heran dengan buku Tammalaka itu, berhentilah. Karena begitu Anda kagum dengan konten Madilog, buku Tammalaka, begitu Anda melihat kota-kota yang sangat modern di Cina, di Beijing, di Shanghai, di Chongqing, ya, kota Chongqing, Anda akan berpikir sejenak. Kota yang modern yang kita kenal dengan tirai bambu Cina. Begitu kita scroll ya HP kita bisa mendapati lembah-lembah Huajian, lembah Beipang, dengan jembatan layang yang hampir 1 kilometer tingginya, dengan modern, sangat modern pembikinannya. Tetapi di lain pihak ketika kita lagi scroll sesaat kemudian tangan kita, maka bisa saja kita mendapati, ya boleh kata primitif sekali, mitos-mitos. Ketika kita melihat deraci atau film-film video yang terkait dengan budaya mereka, ya kita bisa melihat seorang wanita yang sangat cantik, vampir dengan pakaian yang sangat anggun, melayang-layang di atas pucuk-pucuk bambu. Kemudian kita scroll lagi film akan mendapati deracing, bagaimana jelmaan wanita cantik rubah yang mendukung Kaisar Naga menjadi ya dewa langit dan lain-lain. Diliputi dengan pembakaran kemenyan yang sangat mistik, dengan kultivasi, dengan energi ponis, energi semesta. Bahkan ketika kita ya scroll lagi dengan jempol kita akan melihat sebuah film. Ya, saya sempat menonton sebuah film yang melahirkan manusia di mana raja itu sangat marah. Akhirnya dia membuang anaknya itu ya karena manusia. Katanya sedang tidak ada darah serigala di dalam tubuhnya. Bayangkan itu. Ternyata dia dari raja sekte serigala. Bagaimana sekarang ini teknologi modern berbaur dengan mistik, hurafa, tahayul, dan mitologi. Filsafat Cina dikembangkan dengan mitologi Cina. Berbagai persoalan berbaur di layar HP kita dengan seketika. Ketika kita scroll, kita akan mendapati berbagai perselisihan antara ustaz A, B, C dengan C. Kita bisa dinasehati dengan ceramah ustaz 1, ustaz kedua, ustaz ketiga, sampai seterusnya. Ratusan mungkin ribuan ceramah-ceramah. Kita juga akan mendapati bagaimana Islam ini, contohnya saudaraku, berkembang dari kelompok sekte Syiah, perpecahannya Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, sampai Aswaja, sampai lahir sebagai perselisihan. Kemudian lahir mazhab, interpretasi yang tidak lain semakin membingungkan dan semakin menyenangkan musuh-musuh. Semakin nikmat terasa bagi musuh-musuh lawan-lawan Islam dengan adanya persoalan-persoalan ini yang tentu disuburkan oleh Israel dengan kekuatan Mossadnya, CIA dengan kekuatan CIA Amerika untuk mengendalikan perselisihan dunia Islam. Dan ini tentu bukan rahasia lagi. Saudara-saudaraku sekalian, kita banyak melihat perselisihan karena memang begitu manusia senantiasa bertengkar, berselisih. Allah juga mengatakan karakter manusia ini dengan menukil, la yazaduna muhtalifina illa man rahimahumullah.
manusia ini senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok anehnya menciptakan dalil dan prinsip ihtilafu fi ummati rahmat. Perselisihan dalam umat itu rahmat. Tolo-tolo ini. Iya, dalil yang sangat melahirkan dalil yang sangat tolo bertentangan dengan Al-Quran. Allah juga menghibur kita, iza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada kitab Al-Quran, wahyu, dan sunnah Rasulnya. Taraktum fikum amraini lan tadillu abada tamassantum bihima kitaballah wa sunnati Rasulillah. Kutinggalkan dua perkara kepadamu, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Begitu pentingnya kita disuruh berpegang kepada Allah dan Rasulnya. Ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi'u subula, janganlah kau mengikuti satu jalan allazi fihi bainakum tatafarraq, yang dimana kamu di dalamnya berselisih. Kita disuruh kembali kepada wahyu, kepada Al-Quran, karena itu adalah bikinan Allah Subhanahu wa taala, bikinan dari yang sat, yang absolut, sat yang mutlak, yang dimana ketika membuat wahyunya tidak menggunakan referensi dari siapapun, apapun. Dia tidak mengambil izin, meminta izin dari malaikat Jibril, malaikat Mikail. Referensinya dari malaikat Ridwan, dari Isasil, dari jin. Dia sendiri yang melahirkan karya. Itu petunjuk hudal linnas untuk manusia ini. Ini seharusnya yang dijadikan peri hidup kita. Jangan menjadikan peri hidup yang referensinya dari manusia. Kita bayangkan bagaimana itu Presiden pertama Soekarno. Anehnya referensi Soekarno ini kalau kita lihat, dengar, ada dari William Gladstone, Konrad Hayden, ada dari seperti Steinbeck, sosialis Rusia, Austria. Ada dari sosialis Filipina, yaitu Joseph Rizal. Bahkan dia membaca bukunya Hitler beberapa kali. Kemungkinannya juga mungkin dia membaca bukunya Brezhnev. Atau mungkin tertarik dengan prinsip-prinsip dan gagasan Kemal Atatürk. Bahkan dia juga membaca bukunya Tokomori katanya. Ya, membaca bukunya Marx, Vladimir Lenin, dan lain-lain. Banyak sekali. Dan kita tidak dapati beliau itu, almarhum Soekarno, referensinya adalah filosof Muslim, ya, mazhab hukum, peradilan, perdata, tata ketatanegaraan dari ini, ulama ini, tokoh-tokoh Islam ini. Dan dia kan seorang Islam, Soekarno ini. Kemudian juga Soekarno ini anehnya ya, kita tidak mendapati dia referensinya berasal dari Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridha, Muhammad Abduh. Bukan modern pemikirannya. Inilah gagasan-gagasan seperti ini, referensi ini dari orang yang rusak. Referensinya dari tokoh-tokoh yang rusak pemikirannya, yang bisa dibilang sekuler kah, ateis kah, tidak jelas, liberal. Dijadikan referensi untuk mengatur hidup kita di Indonesia. Anehnya. Iya. Oleh sebab itu wajarlah ketika sumber daya manusia, SDM manusia ini tidak jelas arahnya kemana. Kemudian sumber daya alam yang sangat kaya kita ini dicaplok begitu saja. Karena sumber hukum, landasan bernegara, ya, baik de jure dan de facto, baik legislatif dan yudikatifnya berasal dari gagasan-gagasan manusia, referensi manusia yang tidak jelas. Bayangkan itu. Ya. Dari demokrasi. Sistem yang amburadul, boleh kata najis. Kita dengan setia melakoninya. Karena kita takut, tidak mandiri. Padahal ada Iran itu yang ternyata mandiri. Sudah diboikot oleh Amerika.
tetapi nyata-nyata bisa mandiri. Kenapa kita tidak bercermin dengan itu? Oleh sebab itu begitu bersoalan banyak sekali. Ketika kita menggunakan jempol kita dengan arif, kita men-scroll layar HP kita bisa membijak dengan perkembangan teknologi modern sekarang ini, di mana manusia ini sangat ingkar sekarang ini kepada Tuhannya, di mana sekarang manusia ini sangat memuji manusia-manusia lain, di mana manusia sekarang ini arahnya tidak jelas. Kenapa? Karena sangat ingkar dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bumi ini. Dan apabila bumi ini rusak, apabila kehidupan ini rusak, dan tidak ada yang bisa memperbaiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Toyota rusak, ya, Lamborghini rusak, mobil Rolls Royce rusak, mobilnya Australia rusak, Jepang rusak, maka yang paling pintar memperbaikinya adalah Jepang dan Australia. Camry Australia rusak, yang paling hebat. Begitu juga jika alam kehidupan ini rusak, bumi ini rusak, maka yang paling hebat memperbaikinya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, satu-satunya, ilah satu-satunya sembahan kita. Oleh sebab itu marilah kita sadar, jadikanlah peri hidup kita berdasarkan sesuatu yang absolut. Saya berbicara ini karena bukan mencari validasi, tetapi mencari koin. Saya ingin investasi koin, dan koin ini saya akan tukar di sesuatu investasi yang sangat absolut, yaitu koin saya akan saya tukar dengan yang pahala ini absolut, karena berasal dari absolut, dan kita senantiasa menginginkan surga. Ketika kita mempersembahkan koin-koin kita untuk dirubah menjadi pahala, dan akhirnya kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fi ibadi wadkhulu fi jannati radiyatan mardiyah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah dengan surgaku, dengan orang-orang yang diridai. Bukan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anehnya ketika kita ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan referensi-referensi yang berasal dari gagasan manusia dan ide-ide manusia untuk memperbaiki manusia ini. Padahal kehidupan ini sesungguhnya adalah harus, hidup ini adalah memiliki jiwa dan psiko. Kita ini manusia memiliki psiko dan jiwa ini berasal dari Allah. Oleh sebab itu yang mengatur kehidupan dan jiwa-jiwa ini, rakyat ini, jiwa rakyat ini, roh rakyat ini, nyawa rakyat ini, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.